Apa penyebab scam? Jadi di sini saya membuka wawasan atau pemahaman karena pada intinya saya juga banyak mendapatkan scam di proyek-proyek sebelumnya. Tapi saya pelajari dan pahami apa penyebabnya. Rata-rata proyek bisnis yang kita kerjakan, bisnisnya berhenti karena faktor ini, server data terpusat. Kalau server datanya terpusat, itu gampang sekali dihack. Kompetitornya dihack, diambil alih datanya, sistemnya berhenti, nggak bisa diakses. Menyalahi aturan sedikit, bisa saja diambil alih sama yurisdikasi tertentu atau kekuasaan tertentu. Pemerintah misalnya bisa, sehingga datanya diambil alih, sistemnya diambil alih, dimatikan, bahkan terkadang development-nya sendiri yang mematikan program itu seolah-olah ada faktor lain yang memang faktor kesengajaan atau perencanaan dari development, ya. Datanya mati, kita tidak bisa akses, kita tidak bisa menyelesaikan bisnis kita, sudah 6 bulan membentuk tim, mempelajari produknya, udah mau dapat uang besar ya bisnisnya berhenti karena server data terpusat. Oke. Kemudian kontrol sistem terpusat. Beberapa kasus yang selama ini kita temukan ada perubahan-perubahan sistem. Misalnya bisnis investasi persentasenya awalnya 1%. Sudah banyak mitranya, sudah berkembang bisnisnya, persentasenya diturunkan, persentasenya jadi kecil. Sehingga suka-suka mereka mengatur dari sistem tersebut. Bahkan anehnya, terkadang itu kita mempunyai bonus dari hasil pengembangan, ketika kita cairkan, uang nggak jadi uang atau nggak masuk dananya. Oke, karena sistemnya dikontrol. Kontrol sistemnya itu ada di adminnya, ada di yang punya proyeknya. Yang paling fatal itu adalah ketika ada bisnis network yang mengumpulkan dana. Dana yang kita kumpulkan, misalnya kita menjual produk investasi paket 10 juta, 1% per hari kepada si A. Berhasil kita closingkan produk dana investasi tersebut atau produk investasi tersebut, kita mendapatkan 10% berupa bonus sponsor. Sisa dananya kemana? Ke rekening tertentu, wallet tertentu. Sedangkan wallet dan rekening tersebut ada yang punya, ada yang menguasai. Ketika itu dikumpulkan di rekening tertentu, bisa saja itu disalahgunakan, bahkan memang sengaja dilarikan. Oke, sehingga bisnisnya berhenti dan pada intinya tidak satupun selama ini saya lihat bisnis yang sifatnya mengumpulkan dana atau sejenis investasi itu tidak ada yang bertahan. Jangankan sejenis bisnis pemasaran jaringan, ya perbankan aja yang sudah mempunyai legalitas, gedungnya ada di mana-mana, punya orang ternama, itu pun bisa scam karena faktor dana terpusat. Ya, jadi jauh sekali dengan harapan ketika kita ingin mendapatkan keamanan dari bisnis sentral. Ya, kita bisa melihat bank, asuransi itu pun bisa menipu karena ada dananya, karena ada dana terkumpul. Menariknya, ciri-ciri di atas yang kita temukan selama ini itu tidak ada di Porses dan Pors. Makanya dinyatakan anti scam. Scam adalah artinya dalam bahasa Indonesia penipuan. Jadi bisnis scam itu adalah bisnis yang memang direncanakan untuk menipu. Nah, di sini perencanaannya seperti apa untuk penipuan karena transparansi dan keadilannya penuh. Oke. Kenapa Porses dan Pors tidak bisa scam secara logika teknologinya? Porses menggunakan teknologi desentralisasi application. Desentralisasi application tidak bisa servernya down dan tidak bisa dihack siapapun juga. Karena dia adalah DApps atau desentralisasi application, tidak disimpan di server data terpusat. DApp dan data Pors dan Porses itu berjalan dan disimpan di ratusan ribu komputer node blockchain di seluruh dunia. Kalau satu error, ratusan ribu lain siap backup. Jadi proses ini sebenarnya menggunakan teknologi yang sama, teknologi blockchain pada umumnya, yang dipakai oleh cryptocurrency Bitcoin, BNB, Ethereum, desentralisasi exchange, DeFi project, dan lain-lain, sebenarnya sama secara teknologi. Oke, sehingga memang sudah teruji secara keamanannya.
Kemudian kalau kita berbicara kenapa Porses dan Metapors tidak scam secara logika sistemnya, Porses dan Pors itu tanpa beban sistem karena dia bukan binary sistem atau matahari sistem atau trinary sistem. Jadi bukan. Kalau teman-teman menyadari ketika mengikuti sistem-sistem binari matahari itu mempunyai unsur yang namanya piramida sistem. Karena pada prinsipnya kita menjalankan sistem tersebut memberikan income atau bonus ke atas. Pada saat peluncuran proyek-proyek tersebut pada umumnya ada namanya ID utama. ID perusahaan itu mungkin sebanyak 20 ID di-create di paling atas, kemudian baru nanti tim foundernya masing-masing 10 ID misalnya, baru nanti ring satunya masing-masing 5 ID, nah di bawah-bawahnya baru kita. Apa tujuannya mereka membuat ID sebanyak itu di atas pada saat sebelum peluncuran? Untuk menampung yang namanya bonus sponsor, bonus level, seperti itu. Sehingga semakin besar jaringannya, maka terjadilah yang namanya beban sistem. Ya, artinya kecil di atas akan besar di bawah, itulah namanya piramida sistem segitiga. Ya, piramida diambil dari gedung yang ada di Mesir sana. Ya, makanya disebut piramida sistem. Nah, bagaimana dengan matriks sistem? Matriks sistem itu kita mempunyai kapasitas membeli matriks sistem dan mempunyai space kosong yang itu adalah hak kita. Kalau kita habis, artinya kita harus membeli ulang. Maka di situ terjadi yang namanya random. Makanya banyak sekali kita melihat di dalam pengembangan proses, ID yang baru bergabung, terkadang itu di bawahnya ada ID yang udah lama banget gabung. Jadi secara logika, orang lama pun memberikan kepada orang baru. Dan itu tidak pernah terjadi di dalam bisnis pemasaran selama ini. Nah, kalau kita melihat pola matriks sistem, artinya jauh yang namanya piramida sistem. Jadi tidak ditemukan pola piramida sistem pada umumnya. Proses ini atau PORS juga itu bukan sejenis plan investasi yang mempunyai ROI atau persentase harian, 1% per hari, 2% per hari, 30% per bulan, enggak seperti itu. Dan tidak ada pengumpulan dana juga. Di sini tidak ada pengumpulan dananya. Jadi ini murni investasi, ini murni adalah bisnis, bukan investasi yang dijadikan bisnis yang selama ini kita ketahui. Jadi teman-teman harap berhati-hati, investasi itu beda dengan bisnis. Jangan investasi menyerupai bisnis. Nah, di sini ini adalah murni bisnis sah, kita melakukan pemasaran produk berupa matriks level. Matriks level itu fungsinya untuk apa? Untuk mendapatkan cryptocurrency, mendapatkan NFT, mendapatkan program staking, untuk masuk akses ke metaverse, banyak sekali gunanya. Ya, seperti itu. Oke.